Kembali di Sindo Prime, pemirsa, kita masih bergabung bersama Mas Idam, Bang Ramdansyah dan juga Bang Kholil. Mas Idam, bagaimana KPU selain mengajak kita menghormati rakyat dengan calon pilihannya di pilkada, tapi apakah rakyat yang tidak memilih keduanya juga di pilkada ini menjadi salah satu yang juga kita hargai, Mas Idam? Ya, dalam masyarakat menggunakan hak pilihnya itu menurut saya ini harus dilihat dalam perspektif rasa syukur. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang belum menganut sistem demokrasi, yang di mana masyarakatnya ingin adanya demokrasi, tentunya masyarakat Indonesia harus bersyukur bahwa diberikan kesempatan oleh konstitusi untuk menggunakan hak. Menyampaikan bahwa problem terkait dengan suara masyarakat tidak didengar oleh partai politik itu kan terjadi tidak hanya di Indonesia, di banyak negara. Saya sebutkan Argentina, Bolivia, kemudian Brazil itu sudah mengakomodir ketika protes masyarakat terhadap pilihan yang namanya partai politik. Kedaulatan rakyat itu kan ada pada masing-masing individu. Mereka, tadi saya sudah sampaikan, bukan tidak mau mencoblos. Mereka menggunakan waktu, mereka pergi ke TPS, kemudian mereka tidak menginginkan pasangan calon yang ada dalam surat suara. Dan kemudian pilihannya adalah membuat pilihan di luar semua pasangan calon, tidak pas satu ya tadi ya, tapi kemudian kalau Jakarta ada 3, daerah lain ada 4, ada yang 5 misalkan seperti itu. Jadi membuat tanda itu kemudian diperkenankan. Yang kedua juga misalkan dari 3 pasangan calon di Jakarta misalkan atau kemudian tempat lain semuanya dicoblos, itu memungkinkan kemudian artinya protes terhadap semua pasangan calon dihitung sebagai suara sah. Atau kemudian kami menginginkan misalkan dia sudah ke TPS dan kemudian tidak ada kemudian pasangan calon yang diinginkan. Ya, kenapa nggak dari sekarang MK membuat ketentuan, memberikan payung hukum, mengakomodir yang datang ke TPS dan kemudian tadi pilihannya di luar surat pasangan calon atau kemudian semuanya dicoblos. Itu kan sah kalau menurut saya. Artinya apa? Bentuk protes ini harus dilindungi, diakomodir karena mereka sudah menggunakan haknya, kedaulatannya, bahwa hari ini hanya di 41 daerah saja, menurut saya bertentangan dengan konstitusi kita bahwa kesamaan hak, keadilan, bahwa tidak hanya 41, kami semua juga menginginkan orang yang di luar pasangan calon itu, dan ternyata di Makassar kan berhasil. Nah ini menurut saya penggunaan kedaulatan rakyat itu digunakan dan kemudian dilindungi. Ini yang harapan dan cita-cita, karena tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa potensi konflik ini akan muncul. Kedua, yang namanya pemilih partisipasi publik rendah itu akan terjadi kalau kemudian yang diusung itu adalah tanda kutip ya, bukan keinginan masyarakat atau berdasarkan katakanlah ya, pada selera dari elit partai politik, bukan dari kepentingan partai politik, kepentingan masyarakat melalui konvensi maupun kemudian hasil survei. Demikian. Kalau menurut Anda, bagaimana mentalitas partai politik Indonesia saat ini? Apakah masih mendukung kandidat yang berpotensi dan membawa perubahan sehingga potensi untuk kota kosong itu bisa ditiadakan? Saya lihat mentalitas partai politik hari ini lebih memilih yang pertama itu adalah kursi di kabinet pasca 20 Oktober pelantikan presiden terpilih. Nah, ini lebih ke sana. Makanya kemudian ketika Koalisi Indonesia Maju dikembangkan menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus misalkan, yang seharusnya kan dengan 20
kursi dan 25% surat suara, itu kan memperkecil yang namanya pilihan publik, pilihan masyarakat hanya berada dalam katakanlah ya mental orang milih nantilah kita kursi. Tapi kalau yang idealnya kanan di kanan, kiri dengan kiri, katakanlah seperti itu, artinya berdasarkan koalisi itu adalah koalisi ideologis, bukan koalisi taktis atau kemudian kompromi politis. Sehingga kemudian saya melihat katakanlah PKS ya, itu tentu saja pilihannya adalah yang religius, misalkan seperti itu. Nah, ini seharusnya terjadi seperti itu. Ada worldview yang sama, ada kemudian ideologi yang sama. Tetapi hari ini beberapa partai politik itu menginginkan saya mendapatkan kursi ketimbang mendorong atau mengendorse yang namanya bukan kader, keinginan publik seperti itu. Karena kan tadi saya lihat bahwa secara ideologis partai tertentu itu sebangun dengan person tertentu, misalnya seperti itu. Tetapi hari ini mentalitas partai lebih memilih untuk kemudian saya akan pilih kemudian yang kursinya itu, seperti itu. Baik, Bang Holil, kalau saya lihat ini sebagai bentuk protes ya, apakah memang harus diberikan payung hukum, Bang Holil, agar ya semuanya memiliki haknya, meskipun ya kita tadi dengarkan apa yang disampaikan Mas Idam, rasa syukur untuk berdemokrasi memilih calon pemimpinnya di pilkada. Mas Holil, maaf, audionya mungkin bisa dibuka, Mas Holil. Ya. Baik, silakan. Soal rasa syukur ya, menurut saya justru kita harus bersyukur ada reformasi di 98 itu yang kita syukuri ya, bukan kita syukuri kita bisa memilih. Karena dengan reformasi kita punya alam demokrasi yang lebih baik. Hanya saja kurva kesehatan demokrasi kita dari 98 sampai sekarang itu semakin menurun karena perilaku dari partai politik itu sendiri. Nah, menurut saya justru pemilu atau pilkada itu adalah satu-satunya kemewahan yang dimiliki pemilih untuk mengekspresikan kedaulatannya. Sehingga yang harus kita gagas adalah bagaimana pilkada itu punya perspektif pemilih, bukan perspektif partai politik. Partai politik adalah kontestan. Pemilu itu adalah area di mana pemilih mengganti kekuasaan dari satu partai ke partai yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kalau ada gagasan ingin mendorong kata kosong, tetapi hadir sebagai pemilih bukan karena sebagai calon tunggal, hadir sebagai orang yang akan bagian yang akan dipilih, bukan karena dimunculkan oleh calon tunggal, itu gagasan yang baik menurut saya. Yang bermasalah ini kan karena ada calon tunggal, maka ada kotak kosong. Dia dipaksa ada kotak kosong karena calonnya hanya satu. Nah, ini yang tidak baik. Oleh karena itu menurut saya gagasan kotak kosong ini ya kalau gitu langsung saja sekalian saja diakomodir dan diberikan payung hukum yang benar gitu, sehingga jelas kedaulatan pemilih itu tergambar di hasil penghitungan suara, di perolehan suara gitu. Kalau misalnya ada partai terbesar menang, berapa kemenangannya gitu kan kelihatan, atau ada calon yang menang, berapa sebenarnya kemenangannya dan berapa sebenarnya orang lebih memilih ke kotak kosong ketimbang yang bersangkutan begitu. Baik, Mas Idam, bagaimana upaya dari KPU agar memberikan pengertian dalam hal ini beberapa pihak yang mungkin menyampaikan protesnya dan muncul ada narasi kotak kosong. Apa upaya KPU akan hal ini, Mas? Pendidikan pemilih itu merupakan satu solusi terhadap situasi yang dimana pentingnya bagi KPU untuk memastikan pemilih memiliki literasi berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Dan kalau bicara tentang pendidikan pemilih, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara pilkada, tetapi juga semua pihak, terutama partai politik. Disinilah saatnya kita melakukan gerakan bersama, memberikan edukasi kepada pemilih, bagaimana pemilih dapat memandang bahwa suara yang dimiliki pemilih itu sangat bernilai bagi masa depan pembangunan daerah sebagaimana yang diharapkan. Hadirnya pilkada tidak sekedar memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah ya sesuai dengan pilihan politik pemilih masing-masing, tapi disinilah kita bicara bagaimana pembangunan daerah, yang dimana kita ketahui kepala daerah inilah yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Jadi dengan demikian pilkada adalah kesempatan yang sangat bernilai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi. Tidak ada alasan bagi pemilih yang terdaftar atau memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan itu adalah ciri sebagai warga negara yang baik. Baik.
Saya garis bawahi, Mas Idam, suara pemilih sangat bernilai bagi pembangunan daerah di masa depan. Termasuk juga diskusi seperti ini tentunya bernilai untuk memberikan wawasan masyarakat yang akan melakukan menggunakan hak pilihnya. Mas Idam, Bang Ramdansyah, Bang Holil, terima kasih ya sudah bergabung di diskusi di Sindo Prime. Kita nanti berbincang lagi. Selamat malam, Assalamualaikum.